Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah demo besar-besaran yang terjadi di negara Nepal. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli berujung kerusuhan dan juga pembakaran gedung DPR. Sedikitnya 22 orang tewas dibakar gedung DPR meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Pada korban jiwa tuh ya. Dibakar gedungnya. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal sejak hari Senin berubah menjadi tragedi yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singadurbar. Masa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah yang sedang berlangsung. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung DPR Nepal dan polisi merespon dengan meriam gas air mata, peluru tajam, dan perluasan zona jam malam untuk meredam kerusuhan. Ya kalau sampai peluru tajam tuh udah bahaya. Kejadiannya kayak di tahun 98 kalau di Indonesia. Dia pakai peluru tajam tuh bisa membunuh ya. Jadi bukan pakai peluru karet ya. Kalau peluru karet kan masih memar-memar ya kalau misalnya kita kena peluru karet. Tapi kalau udah pakai peluru tajam, itu kalau udah kena badan itu bisa meninggal kalau kena bagian vitalnya khususnya. Jadi udah sampai separah itu ya kondisinya. 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi. Oh ya, sampai separah itu ya. Kemarahan massa aksi tidak terbendung, dipicu maraknya korupsi dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat Nepal. Tuh, jadi banyak hal ya. Rakyat Nepal muak dengan perilaku pejabat yang kerap pamer kemewahan di media sosial di saat kondisi ekonomi rakyat tengah sulit. Ya, jadi kayak mirip di Indonesia ya kemarin. Hal ini diperparah keputusan pemerintah untuk memblokir sejumlah platform media sosial. Jadi udah parah-parah tuh dari ekonominya udah lesu ya, terus kesenjangannya sangat jauh sekali, yang miskin sangat miskin, yang kaya sangat kaya. Jadi itu masalah tambahan, tambah lagi akses informasi tentang tadi media sosial tuh dilarang juga. Jadi udah didouble lagi, tambah lagi, bukan diselesaikan tapi malah makin parah. Jadi ini kayak memuncak gitu. Pertamanya numpuk, akhirnya ya udah numpuk kayak bendungannya pecah dan akhirnya begini. Kerusuhan massal di tempat di Nepal ya khususnya. Pemirsa, unjuk rasa di Nepal ditegarai banyak pihak dipicu kecemburuan sosial antara mayoritas rakyat hidup dalam kekurangan, sementara keluarga pejabatnya asik flexing kehidupan mewah. Tuh ya nih foto-foto pejabatnya nih. Jelang demo besar-besaran yang berujung tumbangnya pemerintah Nepal, tagar politika Nepal, Nepo Baby Nepal, Nepo Kids, dan Nepo Baby trending di media sosial. Keluarga para pejabat dan anak-anaknya digambarkan terlihat sangat jauh sekali. Bergaya hidup mewah dengan menampilkan barang-barang bermerek di kehidupan sosialnya. Hal ini pun disebut-sebut sebagai pemicu emosi antara demonstran. Bahkan kondisi ini berbanding terbalik dengan infrastruktur Nepal yang masih terbelakang dan kehidupan rakyat Nepal mayoritas masih hidup dalam lingkungan kemiskinan. Kasian banget. Ya jadi kaya banget gitu, sedangkan yang miskin sangat-sangat miskin gitu, nggak ada bantuan dari pemerintahnya. Jadi pemerintah itu kayak nggak punya hati untuk mengurusi masyarakat yang telah membiayai pemerintahannya. Harusnya kan ada kerjasama nih, pemerintah punya kebijakan untuk memakmurkan rakyatnya dan rakyat percaya kepada pemerintahannya. Tapi sekarang kita lihat ya di Nepal yang rakyatnya itu miskin sekali, sedangkan pejabatnya itu sangat kaya sekali dan tidak ada kayak apa ya hubungan gitu ya, komunikasi yang baik antara kedua ini, rakyat dan pemerintahnya. Ya jadi ya udah meletus parahnya sampai separah ini demonya, sampai tadi rusuh ya, kacau sekali tuh. Kasian banget nih ya yang di bawah ini rakyatnya. Ada infrastruktur dari kehidupannya. Pemirsa, istri mantan Perdana Menteri Nepal Jalanat Kanal tewas usai ini korban dari istri PM Nepal ya. Sebelumnya aksi protes besar-besaran yang digalang oleh Gen Z di Nepal meluas dan berakhir ricuh sejak Senin. Tuh, lagi dibakar rumahnya. Aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin.
Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen dan rumah pejabat turut dibakar massa. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, Rabi Laksmi Citrakar dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya Jadi dibakar massa korban saat ya kerusuhan istrinya. anti pemerintah di Nepal. Sebelumnya Citrakar dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun akhirnya meninggal dunia akibat parahnya luka bakar yang ia derita. Sebelumnya ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Protes massal dari kalangan generasi muda berlangsung di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan meluas di beberapa kota besar di seluruh Nepal. Media sosialnya keblokir. Ketika para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata, dan menembakkan peluru tajam. Sedikitnya 19 orang tewas dan pengunjuk rasa lainnya terluka dalam aksi tersebut. Ya, dan kita lihat tuh, ketika pakai peluru tajam ya ada yang meninggal dari kejadian itu, apakah berhenti demonya? Tapi enggak, makin parah lagi. Jadi kalau penggunaan peluru tajam tuh dinilai bisa menurunkan demo, tapi ini malah menimbulkan sebaliknya. Jadi dampaknya bukan pada takut tuh, malah makin berani gitu ya untuk melawan pemerintahannya. Ya, jadi demo itu nggak selalu harus selesaikan dengan kekerasan, tapi bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Tapi kita lihat ya di Nepalnya, karena pemerintahnya itu tidak mampu diajak bicara, akhirnya ya demokrasinya itu nggak berjalan dengan lancar. Sehingga ketika demokrasinya nggak berjalan dengan lancar, maka tadi ya para rakyatnya itu menggunakan kekerasan supaya pemerintah itu mendengar keadaan rakyatnya. Ya, karena cara damai nggak bisa dicapai, maka kekerasan jadi jalan terakhir untuk menyuarakan pendapat mereka. Kasihan banget gitu, karena nggak didengar ya rakyatnya. Jadi yang seperti ini dampaknya. Menteri Nepal Sharma Oli agar mengundurkan diri mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada sampai di kota dibakar Baluwatar, semuanya. kemudian juga kediaman sejumlah petinggi negara serta gedung parlemen. Pemirsa, buntut demo berujung ricuh dan anarkis, sejumlah menteri kabinet terpaksa dievakuasi dengan helikopter. Ya, pasca Perdana Menteri Nepal mundur, militer Nepal mengambil alih kendali kekuasaan. Duh kan, nih gawat meter nih ya. Ya, jadi kayak gawat meter tuh ketika pemerintahan sipil udah nggak mampu untuk menangani kerusuhan yang terjadi. Jadi pemerintah tuh kan punya senjata, punya kekuatan militer untuk mengatur kericuhan yang terjadi di negara tersebut. Ya, jadi ini kayak udah masuk ke darurat militer. Jadi militer udah ngambil alih tugas sipil atau tugas pemerintahan. Helikopter militer Nepal mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Baisepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Unjuk rasa di Nepal semakin anarkis setelah massa membakar rumah mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Tuh, kena semuanya, dibakar Dan semuanya. menargetkan sejumlah rumah menteri dan pejabat tinggi lainnya. Unjuk rasa bahkan dilaporkan juga meluas ke sejumlah kota lain. Setelah protes nasional menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli, kini militer Nepal mengambil alih kendali untuk memastikan keterangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. Ya, berarti udah darurat militer. दिदीबहिनीहरू नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ Jam malam telah diberlakukan dan militer menyatakan berbagai aksi vandalisme, penjarahan atau serangan terhadap individu akan berujung pada tindakan tegas. Tuh ya. Ya, jadi kalau udah masalah militer itu udah tegas sekali, udah keras sekali. Ya, aksi yang harusnya nggak nilai ditindak terlalu keras karena udah militer nih yang udah megang, itu bisa berdampak sangat serius. Misalnya tadi aksi vandalisme dan sebagainya itu dinilai kayak, wah ini harus tindak tegas juga. Gitu. Jadi nggak kayak polisi lagi yang menanganinya, tapi udah tentara. Ya, udah untuk mengamankan pemerintahan. Karena kan kosong tuh pemerintahan yang Perdana Menterinya udah turun nih. Itu belum ada yang menggantikan sehingga terjadi vakum. Nah, kalau nggak ada yang mengendalikan nanti kan kacau nih, nggak ada yang memberi kebijakan, nggak ada yang mengamankan. Maka militer masuk untuk tadi mengamankan negara tersebut. Ya, jadi ini kayak udah masuk ke darurat militer. Karena udah mengambil alih tuh ya militernya untuk mengamankan negara tersebut ya, negara Nepal. Atas apa ya memicu meluasnya aksi massa di Nepal?
Ditenggarai sebuah video lama yang menunjukkan seorang anak SMA di Nepal berpidato berapi-api menjadi pembakar semangat generasi muda. Dan pidato ini merupakan meluapkan kecewaan sang siswa terhadap para pemimpin di Nepal yang korup. Tuh kan, gara-gara korupsi. Video seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA, Avishkar Rao, mendadak viral setelah menyampaikan pidato berani tentang isu korupsi di Nepal dalam sebuah acara sekolah. Dalam pidato berjudul Jai Nepal yang ia bawakan pada Maret 2025 itu menarik perhatian publik karena gaya penyampaiannya yang tegas dan penuh semangat, hingga membakar semangat generasi muda di tengah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal. Nepal, our mother, this country gave us birth. Mungkin merinding ya ketika dengerin apa yang disampaikan. Our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Youth, rise! We are the torture bearers of change. If you do not raise our voices, who will? Ya, jadi bayangin dengan pidato berapi-api pemuda tersebut tuh bisa membangkitkan semangat rakyatnya. Ya, jadi perlu ketegasan, perlu semangat juang untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Nggak cuma ditindas gitu, nggak cuma menerima apa adanya, tapi harus melawan balik. Ya mungkin cara amannya tadi kan dengan demo, dengan menyuarakan aspirasi, tapi karena mereka nggak didengar cukup lama hingga pecahnya itu di September sekarang. Gitu ya, jadi udah lama tuh diaspirasikan, disuarakan tentang korupsi, tentang masalah kebijakan, tentang masalah kesenjangan, tapi karena nggak didengar akhirnya pecah di September itu ya, di bulan ini gitu ya pecahnya. Dan itu kalau udah pecah ya sulit untuk ditenangkan karena ya tadi udah kebakar besar apinya, untuk sulit untuk dipadamkan. Juga berbicara soal pengangguran dan penderitaan anak-anak muda yang terpaksa meninggalkan Nepal demi mencari nafkah di negara sampai lain ke luar karena negeri ya gagal nyari memberikan pekerjaan. pelaporan. Kasihan banget Avishkar Rao negaranya. ini pun menjadi simbol demonstrasi Gen Z yang mengguncang Nepal. Tuh ya. Pemirsa, terkait kondisi keamanan terkini di Nepal, KBRI Dhaka mengimbau agar WNI di Nepal melakukan langkah antisipasi. Ya ada WNI juga ternyata ya di Nepal. Dalam rilis yang dikeluarkan KBRI Dhaka, WNI di Nepal diminta menghindari aktivitas di luar rumah. WNI juga mengamankan diri titik-titik demonstrasi. Para WNI juga diimbau terus memantau situasi terkini dan menjaga komunikasi dengan sesama WNI. WNI saling Nepal menjaga. juga dihimbau untuk berhati-hati dan menghindari konten-konten provokatif di media sosial. Selain itu, WNI juga diimbau sebaiknya menunda dulu rencana perjalanan ke Nepal. Dalam kondisi darurat, WNI bisa menghubungi kontak darurat khusus WNI di KBRI Dhaka dan bisa menghubungi konsul kehormatan RI di Kathmandu. Ya, sebagai turis ya kan kita kan Indonesia bukan turis juga ya, sebagai pekerja asing atau warga negara asing dengan negara orang, kita nggak punya hak untuk ikutan demo karena itu kan urusan mereka, urusan internalnya. Dari orang luar mungkin kita nggak bisa ikut-ikutan karena kita kan nggak berhubungan langsung. Makanya kan untuk WNI yang di sana ya, sebagai mungkin pekerja, mungkin ada turis juga, itu supaya berhati-hati, saling menjaga dan jangan sampai terlibat aksi demo anarkis. Karena kalau udah ikutan demo mungkin kan nggak ketahuan ada tindakan kekerasan, ada militer juga di sana yang bisa menyebabkan korban jiwa. Jadi dihimbau untuk menjauhi aktivitas demonstrasi yang anarkis juga. Dilarang ikut-ikutan lah. Unjuk rasa Nepal, muncul nama untuk calon Perdana Menteri baru. Seorang rapper yang kini menjadi politisi disebut-sebut menjadi calon Perdana Menteri menggantikan Sharma Oli yang sudah lengser. Pasca unjuk rasa Nepal, muncul nama untuk calon Perdana Menteri baru. Nama itu adalah Balen Shah, seorang rapper yang kini menjadi politisi. Shah merupakan wali kota Kathmandu. Shah atau yang populer dengan nama Balen kini menjadi figur yang ramai disebut-sebut sebagai calon Perdana Menteri baru Nepal, menggantikan Oli yang lengser setelah gelombang demo menewaskan sedikitnya 19 orang.
Dorongan untuk balance sendiri memang menyebar luas di media sosial. Bagi kaum muda, pria berusia 33 tahun ini mewakili tipe kepemimpinan yang telah lama warga Nepal cari. Praktis, mudah dipahami, dan tidak kaku kegagalan sistematik. Ya itu mungkin ya jadi harapan baru ya, nggak tahu itu hasil bagaimana, cuma kan karena orang lihat yang pemerintahan lamanya itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa menyampaikan dengan baik ya aspirasi masyarakat yang harusnya didengar, itu mungkin mencari orang yang mampu. Dan mungkin dari rapper tadi kita kan nggak mengenal juga siapa, mungkin bisa gitu ya, kayak untuk menggantikan pemerintahan yang lama yang lebih modern gitu. Tapi kita nggak tahu, kita harus menunggu bagaimana hasilnya itu bagaimana gitu, karena tadi kan masalah pemerintahannya yang sipil itu masih kosong ya, ada pemerintahan lamanya itu udah mengundurkan diri dan diamankan ke tempat yang lebih aman di militernya gitu, udah dievakuasi. Sedangkan tadi pemerintahnya belum ada yang menggantikan, masih vakum dan diambil alih oleh militernya. Jadi emang udah darurat militer ya, kita lihat tuh, soalnya dari militernya udah mengambil alih pemerintahan sipil ya, sampai pemilihan selanjutnya itu ada gitu ya untuk menggantikan pemerintahan sipilnya. Jadi begitu ya, saking parahnya sampai tadi gedung DPR dibakar, gedung para rumah DPR-nya juga mungkin jadi korban gitu kan, sampai istrinya itu ada yang kebakar juga. Berarti itu kan saking parahnya situasi di sana, sampai pelurunya itu bukan peluru karet lagi tapi pakai peluru tajam ya, yang bisa membunuh ketika mengenai tubuh, apalagi tubuh yang penting lah, yang vital gitu. Nah itu mungkin yang kita bisa pelajari dari kondisi Nepal sekarang ya di bulan ini. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.